Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Perwira PLI. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing knowledge mengenai negosiasi dalam pengadaan barang dan atau jasa dari Departemen Logistik. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tata cara pelaksanaan bernegosiasi, mungkin perlu kita pahami dulu gitu ya definisi atau pengertian negosiasinya. Pengertian negosiasi menurut para ahli berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya dari Jackman, beliau mendefinisikan negosiasi adalah suatu proses yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda dan pada akhirnya mencapai kesepakatan. Ada juga sebenarnya dari para ahli lainnya gitu. Namun untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendefinisikan negosiasi ini secara umum. Jadi negosiasi yang saya peroleh dari KBBI adalah suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Apa aja sih gitu tujuan negosiasi dan manfaatnya tuh apa aja gitu kan. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan dari bernegosiasi. Salah satunya adalah mencapai kesepakatan. Kesepakatan untuk siapa? Pastinya untuk pihak-pihak yang melakukan negosiasi gitu ya. Terus mencari solusi. Solusi apa nih gitu yang bisa dipecahkan gitu kan. Mencari solusi atas permasalahan yang timbul dalam suatu negosiasi. Nah, terus ada juga menyelesaikan permasalahan melalui solusi-solusi yang kita dapatkan dari cara bernegosiasi tersebut gitu ya. Terus ada juga mencapai situasi yang saling menguntungkan. Untuk siapa? Pihak-pihak yang melakukan negosiasi pastinya. Manfaat negosiasi untuk manfaat negosiasi ada 3. Salah satunya adalah terjalin kerjasama. Dalam hal menjalin kerjasama, kita harus menjaga hubungan juga dengan para lawan negosiasi kita gitu ya pastinya, dan dalam mengambil keputusan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi itu sendiri gitu. Nah, lalu ada juga terciptanya saling pengertian antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi atas hasil kesepakatan yang diperoleh. Jadi kalau kesepakatannya udah disetujui, ya otomatis harus saling dimengerti gitu kan, nggak boleh lagi ada yang mengajukan semacam sanggahan atau apa kayak gitu. Dan menciptakan interaksi positif antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi sehingga dapat terjalin kerjasama dan dapat berpengaruh pada orang banyak yang lebih luas. Pihak-pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Dan ada 2 jenis negosiator adalah value claimers dan value creators. Apa sih value claimers itu? Nah, negosiator yang menganggap bahwa negosiasi adalah suatu pertikaian. Jadi maunya berantem mulu pada saat bernegosiasi gitu ya, kurang lebih. Dan dia juga selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungannya sendiri sebanyak mungkin gitu kan. Nah, sedangkan kalau value creators, dia lebih menganggap bahwa negosiasi itu adalah suatu proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi keduanya. Ini lebih positif sih ya, kalau yang tadi agak negatif gitu. Oke,
Selanjutnya pendekatan terkait negosiasi gitu ya. Gimana sih cara pendekatannya? Nah, ada 4 poin pendekatan negosiasi di sini. Pertama adalah win-win, solusi win-win gitu ya. Kondisi di mana seluruh pihak akan berupaya untuk mendapatkan kesepakatan dengan mengkolaborasikan kepentingan masing-masing pihak. Jadi kalau win-win ini adalah kondisi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, terus ada juga win-lose. Win-lose, menang kalah. Kalau dalam hal ini misalnya, ini kan adalah kondisi, sebentar. Oke, maaf. Win-lose adalah kan kondisi di mana negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari kesepakatan, sedangkan pihak lawan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Oh, berarti ini win-lose adalah kondisi di mana si negosiator lebih harus banyak mendapatkan keuntungan ketimbang lawan negosiatornya. Seperti itu. Dan ada juga lose win, ini adalah kebalikannya, bahwa kondisi di mana negosiator nantinya bukan nantinya, dia mendapat kondisi yang tidak yang kurang menguntungkan lah ya gitu. Justru si lawan negosiatornya lebih mendapatkan keuntungan lebih banyak. Seperti itu. Sedangkan lose-lose adalah kondisi di mana seluruh pihak yang bernegosiasi menghindari konflik yang terjadi sehingga kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Jadi negosiasi boleh dikatakan jadinya gagal gitu ya, maksudnya tidak berhasil karena kedua belah pihaknya menghindari konflik yang ada, yang timbul gitu dalam negosiasi itu sendiri. Oke, ada perencanaan bernegosiasi juga, yaitu ada 5 poin, salah satunya mengidentifikasi wants and needs, terus menetapkan tujuan negosiasi, terus nanti kita akan juga mengilustrasikan BATNA dan ZOPA seperti apa, serta reservation price, terus menentukan konsesi, dan menilai kekuatan negosiasi. Itu titik atau poin-poin dari perencanaan bernegosiasi. Nah, kita harus tahu dulu perbedaan antara wants dan need gitu kan. Apa sih kalau di negosiasi itu wants dan need? Nah, kalau wants ini kan lebih cenderung ke hal-hal yang diinginkan gitu ya, atau keinginan masing-masing pihak. Nah, dalam hal penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi di dalam negosiasi, hal tujuan yang diutamakannya itu adalah biasanya pemenuhan terhadap keinginan masing-masing. Misalnya gini, lawan negosiasi kita adalah supplier yang banyak nih gitu di pasaran. Terus yang kita inginkan adalah harga terendah. Ya dong, karena dia suppliernya termasuk yang banyak, maka dia tetap kekeh di harga yang gue mau harga lebih murah nih, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya harus didasari dengan keinginan apa dulu keinginannya dalam bernegosiasi gitu. Sementara kalau needs adalah apa yang kita butuhkan. Misalnya supplier ini langka atau menjual produk yang memang jarang gitu. Ya kita nggak boleh terlalu keras juga, karena kalau misalnya sampai ini tidak berhasil dalam suatu negosiasi, nanti dianya kabur kan gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah barangnya, si suppliernya. Ya harga agak-agak tinggi mungkin nggak masalah gitu kan. Oke, ini kurang lebih seperti ini pengertiannya. Selanjutnya, menetapkan tujuan negosiasi.
ada 2 tujuan utama negosiasi, substance goal. Nah, dalam hal melakukan negosiasi, dalam pelaksanaannya gitu ya, tujuan utamanya tuh adalah membahas tentang perundingan yang berfokus pada isi masalahnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan substance goal. Sedangkan relationship goals adalah perundingan yang berfokus pada bagaimana kita menjaga hubungan dengan lawan negosiasi kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke BATNA, pengertian BATNA, best alternative to negotiating agreement. Oke, apa sih best alternative to negotiating agreement gitu kan? Nah, ini pengertiannya. Langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh negosiator apabila kesepakatan dalam bernegosiasi tidak tercapai. Jadi, BATNA ini bisa ditentukan pada saat melakukan negosiasi atau mungkin sebelumnya juga nggak ada masalah juga sih. Yang penting kita udah tahu kalau seandainya nggak berhasil kita harus ngapain gitu kan. Kayak salah satu contohnya mungkin dalam hal pemberian advance payment seperti itu, ya kan, kasih uang muka supaya si vendornya tuh juga bisa memihak kepada kita. Misalnya dia menginginkan ya udah saya kasih harga murah tapi saya dikasih advance payment ya gitu kan. Nah itu kayak gitu, langkah-langkahnya apa nih yang harus ditentukan gitu. Nah, sedangkan ZOPA sendiri dia adalah zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi gitu. Kalau reservation price sendiri adalah nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Nah, cuma ilustrasinya hanya ada untuk ZOPA. Kira-kira seperti ini. Seandainya kita dihadapkan sama suatu pengadaan, saya contohkan di sini pengadaan souvenir. HPS nih 120 juta, sedangkan kita dapat penawaran dari salah satu supplier 165 juta gitu. Kan nggak mungkin ya kalau kita tiba-tiba nawar jadi 100 juta ke supplier gitu kan nggak mungkin. Makanya kita harus menentukan dulu ZOPA-nya. Jadi HPS ini kan biasanya sudah termasuk PPN gitu kan ya. Nah, kita tentukan dulu mau dikurangi berapa persen dari harga penawaran dia, misalnya 20% atau 10%. Nah, kita tentukan dulu ZOPA kita di sebelah sini, baru bukan baru apa namanya, nanti biasanya si supplier juga ngasih harga yang masuk dalam ZOPA-nya dia gitu. Nah, sehingga nanti setelah ini di tengahnya ini biasanya suka ada kesepakatan harganya berapa gitu. Artinya gini, yang disebut dengan ZOPA-ZOPA adalah batasan-batasan kita untuk menentukan berapa nilai yang harus kita berikan gitu ke mereka. Kira-kira seperti itu. Oke, ada langkah-langkah negosiasi juga di sini. Ada persiapannya, ada pelaksanaannya, dan pasca negosiasi. Oke, langkah negosiasi terkait persiapannya ada 10 langkah gitu ya, yang harus ya paling tidak secara umum dilakukan. Adalah pertama menyiapkan timnya dulu nih, siapa aja yang dianggap kompeten untuk melakukan negosiasi atau yang berwenang yang nantinya bicara siapa, itu juga harus ditentukan seperti itu. Terus kenali vendornya, vendor apa lawan negosiasi kita tuh bakalan siapa nih. Sebenarnya ada beberapa jenis supplier yang perlu kita pahami juga sih gitu, kayak misalnya ada yang namanya
critical supplier. Supplier ini tuh supplier yang biasanya banyak di pasaran, terus barangnya juga banyak, jadi nggak terlalu gimana gitu. Jadi kan kayak kita tahu bagaimana kita harus bersikap menghadapi supplier itu kan, kalau dapat supplier yang biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, terus ada juga supplier yang kondisinya tuh dia banyak, dia sedikit, terus jual barangnya tuh mahal atau barangnya langka. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi artinya kita harus berbaik hati dengan mereka-mereka itu gitu kan. Kita harus kasih alternatif-alternatif yang cocok untuk mereka gitu. Supaya mereka ya karena udah tahu barangnya langka gitu kan ya, terus suppliernya juga susah, apa namanya ya kita harus siapkan strategi-strateginya kayak apa gitu. Terus paham dengan big picture atau apa yang akan dibahas di dalam negosiasi itu gitu kan. Gambarannya tuh kita tahu. Identifikasi tujuan objek juga kurang lebih sama, memprioritaskan tujuan objektif, siapkan pilihan atau alternatif, itu udah pasti, siapkan kriteria atau standar yang digunakan, pilih lagi alternatifnya setelah pemutusan apa, misalnya kesepakatan-kesepakatan apa gitu, terus pilih strategi terbaik dan bentuk tim yang solid. Nah, ini persiapannya. Ketika sudah masuk dalam pelaksanaan negosiasi, nah langkah pertama yang harus dilakukan adalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal, tentukan siapa yang memiliki wewenang untuk nanti mungkin bicara atau memutuskan dalam negosiasi itu gitu kan. Terus siapkan fasilitasnya udah jelas, tapi ya kalau lagi COVID kayak gini, maksudnya lagi pandemi kayak gini kan pastinya fasilitas cuma media online aja kan. Terus siapkan jadwal dan agenda, kenalkan anggota timnya, terus ciptakan suasana yang nyaman. Dari awal jangan terburu-buru gitu kan, supaya suppliernya juga enjoy. Terus bertukar informasi, fokus di tujuan, objektif, interest, gunakan strategi, taktik, dan counter tactics. Terus buat counter offers, sama dokumentasikan hasil kesepakatan, itu perlu banget. Nah, setelah negosiasi atau pasca negosiasi, ada 6 tahap yang umum dilakukan. Tahap 1 adalah siapkan hasil rapat negosiasi. Kalau di kita ini biasanya disebut BAKN gitu ya. Ya atau apalah, MOM juga bisa sih. Terus kedua, kirim ke calon penyedia. Step 3, siapkan kontrak, review kontrak, terus kirim kontrak untuk persetujuan calon penyedia. Terus siapkan kontrak administration plan. Nah, dalam menghadapi supplier, ada beberapa taktik yang mesti kita ketahui gitu ya. Pertama adalah taktik persuasi rasional. Ini taktik yang model apa sih gitu kan? Dia adalah strategi yang digunakan untuk dengan cara mempengaruhi lawan dengan kecerdasan, keahlian, pengalaman, fakta-fakta, data ataupun informasi dan kecakapan kita bicara dan berargumentasi yang dapat diterima gitu. Jadi kayak ini memang harus meyakinkan si lawan negosiasinya itu nantinya tuh dengan ilmu atau pengetahuan lah yang kita punya gitu kan tentang pengadaan yang sedang dihadapi, biasanya sih kayak gitu kan. Nah, terus ada juga taktik pertukaran. Ini taktik apa? Ini strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dengan cara memberikan suatu janji atau imbalan atau balas jasa kepada si lawan negosiasi apabila mereka mau menerima dan melaksanakan apa yang diminta oleh kita gitu kan. Ini saya sering banget nih melakukan hal ini. Contohnya gini, jadi kayak misalnya
ada satu vendor yang nggak mau kasih harga murah gitu kan. Terus saya bilang, udah Pak dikasih aja, nanti kalau ada pengadaan berikutnya kita bantu gitu. Itu kan sama aja ya, kurang lebih saya memberikan janji padahal sih nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus ada juga taktik permintaan personal. Taktik ini digunakan karena adanya kedekatan atau hubungan emosional, pertemanan, atau hubungan yang baik terhadap loyalitas si lawan suppliernya lah gitu, calon supplier terhadap kita gitu kan. Jadi emang udah punya hubungan yang khusus lah ya. Biasanya kan kalau nggak kenal nggak sayang. Nah ini kayaknya udah kenal jadi sayang dia. Nah, terus ada juga taktik permintaan inspirasional, yaitu strategi yang digunakan dengan cara membangkitkan semangat, emosi, dan motivasi lawan negosiasi sebelum berkomitmen. Keinginan dan harapan, harga diri, visi dan misi, dan kepercayaan gitu. Nah, kalau ini biasa lah ya, mungkin kayak vendor sama supplier yang saling mensupport kayak gitu. Itu sih secara nggak langsung kadang-kadang memang sudah sering dilakukan sama pihak-pihak apalagi di lingkungan kita ini gitu pada saat negosiasi. Ada juga taktik konsultasi. Nah, ini mungkin karena yang sering berhubungan dengan konsultan juga. Ya, jadi artinya gini, ini kan adalah strategi yang digunakan dengan cara mengajak lawan negosiasi kita untuk ikut serta dalam suatu perencanaan, pelaksanaan gitu, pengevaluasian. Ini kayaknya enak banget kalau misalnya kita pas nego sama ya emang konsultan gitu kali ya. Ada nggak sih, bener nggak sih maksudnya karena dia itu kan pasti punya ide-ide, arahan-arahan, saran gitu yang sangat membangun sehingga kita bisa ajak sekalian konsultasi gitu, tapi ntar pas di harganya tetap kita minta harga terbaiknya buat kita gitu kan ya. Nah, ini yang paling tidak apa ya, kurang bagus ya, teknik penekanan, yaitu strategi yang digunakan dengan cara mengintimidasi, mengancam, dan atau memaksa lawan negosiasi apabila tidak mau menyetujui permintaan negosiator gitu kan. Ini bahaya sih ini. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu aja yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.